Halo, selamat datang di channel Ray and Tom, di mana kita membagikan tips entrepreneurship, marketing, dan creativity. Hari ini gue akan ngomongin 6 tips untuk small business atau siapapun yang ingin memulai bisnis. Gue sendiri udah punya 4 bisnis yang jalan, dan berdasarkan pengalaman gue, ini adalah 6 tips yang paling penting untuk small business. Pertama, kamu harus tahu angka-angka yang ada di bisnis kamu. Seperti kamu tahu gimana caranya membalikan telapak tangan kamu. Mendingan kamu jangan buka bisnis kalau kamu tuh nggak suka menghitung dan nggak tahu tentang angka-angka di bisnis kamu. Bahkan sekalipun kalau kamu punya ide yang paling brilian atau kamu kepikiran sebuah produk yang menurut kamu bisa mengubah dunia. Percuma kalau kamu nggak tahu angka-angka yang ada di bisnis kamu. Di Zando, kamu bisa cek ada video yang bisa kamu ikuti untuk mempelajari skill basic finance untuk bisnis kamu. Oke, balik lagi. Jadi, kalau kamu punya bisnis, kamu tuh harus tahu angka-angka di bisnis kamu. Karena angka-angka itu menggambarkan apa yang sedang terjadi di bisnis kamu. Kamu jadi tahu bagaimana pendapatan kamu. Pendapatannya tuh datang dari mana aja. Sales kamu tuh datang dari penjualan produk apa aja. Kamu spending uang paling banyak di mana. Dan spending terkecilnya tuh di mana. Dan paling penting, kamu harus tahu berapa net profit atau keuntungan bersih dari bisnis kamu. Yang kedua, jangan berhenti mikirin gimana caranya bikin customer kamu tergila-gila dengan produk kamu. Maksud gue adalah jangan berhenti di misalnya nih, asal customer gue seneng. Tapi beneran cari cara untuk bikin customer kamu sampai bisa tergila-gila dengan produk kamu. Bikin supaya setiap kali mereka datang ke toko atau ke restoran atau ke bisnis kamu, mereka tuh ngerasa, wah keren banget, untung gue datang ke sini. Nih ya contohnya, banyak orang yang gak suka datang ke dokter gigi. Anak kecil aja pada takut kalau datang ke dokter gigi. Dan jujur, gue sendiri pun kadang-kadang takut kalau harus pergi ke dokter gigi. Apalagi kalau gusi gue tuh mesti disuntik. Tapi kemarin gue akhirnya bertemu dengan seorang dokter gigi di Bandung. Dia tuh nyapa gue, "Halo Tommy, apa kabar? Gimana, udah nunggu lama ya?" Gue diajak ngomong dan dibikin comfortable dan feel at home banget. Pokoknya di-treat well dengan sebaik mungkin. Vibes dokter dan semua asistennya juga baik banget. Dokternya tuh kayak, "Oke, kita akan coba bikin ini nggak se-painful mungkin ya." Pokoknya cara ngomong dan vibes-nya tuh positif banget. Gara-gara pengalaman itu, gue jadi nggak takut dan bahkan agak sedikit excited kalau pergi ke dokter gigi. Dokter giginya bisa bikin experience-nya tuh begitu personalized dan outstanding. Mereka baik dan empatik banget. Mereka berhasil bikin gue, customer mereka, tergila-gila dengan service mereka. Dan nggak takut lagi untuk pergi ke dokter gigi. Nah, setiap kali kamu makan, mau tidur, mau mandi, jangan pernah berhenti mikirin gimana sih caranya bikin customer kamu tergila-gila dengan bisnis kamu. Tips yang gue bisa berikan adalah panggil nama mereka. Jadi saat ada customer kamu, sering-sering gunain nama mereka daripada hanya sekedar manggil Kak, Mas, atau Mbak. Jadi bisa kayak contohnya nih ya, "Mas Thomas, gimana kabarnya?" Atau, "Halo Kak Dinda, ada yang bisa kami bantu?" Ini bakal bikin service kamu terasa jadi sangat personalized. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini ya. Karena itu adalah aksi simple, tapi bisa bantu kami karena kami tuh masih baru di YouTube. Semoga kalian bisa tanam karma juga dengan membantu channel YouTube kami. Oke, next. Tips ketiga, jangan menyerah. Kamu akan gagal. Kamu akan memiliki ribuan kali rasa gagal. Kalau kamu sendiri tanya gue punya 4 bisnis sukses, tapi bisnis yang gagal ada jauh lebih banyak lagi. Kamu pasti one day akan melakukan hal-hal yang ternyata punya efek yang jelek untuk bisnis kamu. Gue juga sering mengambil keputusan yang ternyata merugikan bisnis gue. Hal terpenting adalah untuk selalu belajar dari setiap kesalahan, lalu bangkit lagi dengan antusiasme, maju dan coba lagi. Setiap kali kamu gagal, yang harus kamu lakukan adalah ubah strategi atau USP, atau mungkin sekalian ganti bisnis kamu. Gunakan kesempatan ini untuk belajar lebih lagi, dan setiap kali kamu gagal, sebetulnya itu akan membantu kamu untuk maju lebih lagi. Yang keempat, miliki alasan berbisnis yang jelas. Kenapa kamu mau mulai bisnis kamu? Apakah kamu pengen punya sebuah bisnis yang bisa bikin kamu makan enak setiap hari dan happy-happy? Atau alasannya karena papa kamu tuh kasih bisnisnya ke kamu dan ternyata kamu juga punya passion untuk melanjutkan bisnis papa kamu? Kalau memulai bisnis, itu tuh nggak harus dengan tujuan gue pengen punya bisnis yang tersukses dan terbesar sejagat raya. Karena banyak banget video di YouTube yang menjelaskan tentang ayo bangun bisnis yang terbesar di negara kamu dan lain-lainnya. Menurut gue, ambisi untuk sukses dengan memiliki bisnis yang besar itu tujuannya oke sih. Tapi kamu sendiri harus memperjelas alasan kenapa kamu mau mulai bisnis. Apa alasan kamu untuk punya bisnis? Apalagi jika kamu ingin cari bisnis partner. Penting banget nih untuk kalian align, kenapa sih kalian pengen mulai bisnis ini? Dan alasan atau purpose apa yang pengen kalian kejar. Jadi intinya, ini harus benar-benar align. Apa yang kamu mau,
Apa yang membuat kamu happy, dan bagaimana bisnis kamu bisa membuat kamu mendapatkan itu. Yang kelima, miliki strategi yang jelas. Kamu harus selalu tahu kamu lagi di mana, kamu mau kemana, dan gimana cara kamu untuk pergi ke sana. Pertanyaan yang harus kamu tahu jawabannya adalah, pertama, kenapa bisnis kamu beda dari yang lain? Kedua, added value apa yang kamu berikan kepada customer? Ketiga, kenapa customer kamu memilih kamu dan bukannya kompetitor? Miliki strategi yang super jelas, benar-benar jelas, supaya orang-orang yang kerja sama dengan kamu itu bisa benar-benar align ke visi dan strategi yang sama. Yang terakhir, buang fantasi kamu, terutama yang kayak gini nih. Gua milenial yang gak perlu kerja banyak, hanya kerja 1 jam seminggu. Kalau kamu mau mulai bisnis kamu sendiri, kamu tuh perlu kerja keras. Kerja bener-bener keras. Tips ke-6 adalah kerja keras, gak ada shortcut. Kalau kamu mau jadi entrepreneur, kamu tuh harus tahu setiap bagian dan detail dari bisnis kamu. Gak boleh ada bagian yang kamu gak tahu. Waktu kakek gua ngajarin bisnis kain dari pabrik yang dia punya, dia tuh tunjukin semua bagian. Mulai dari tempat produksi kain, kainnya ditaruh di mana, diproduksinya kayak gimana, kasih tahu cara penyimpanan kain dan SOP-nya kayak gimana, bahkan sampai cara urus warehouse-nya kayak gimana, beda-beda jenis kain, dan lain-lainnya. Sampai kakek gue tuh ngeluarin meteran kain dan mengukur sendiri lebar kain yang ada. Ada banyak hal yang gue suka, dan jadinya tuh gue udah lancar melakukan hal tersebut. Kayak misalnya di bagian akunting. Gue udah tahu karena pendidikan gue emang basicnya di akunting. Jadi mempelajari akunting bisnis menurut gue itu gampang. Tapi ada juga hal-hal yang gue tuh gak terlalu suka, yang gue harus pelajari, seperti proses produksi kain, supply chain management, dan lainnya. Tapi penting buat gue pelajari hal-hal tersebut, karena gue harus tahu setiap aspek dari bisnis yang gue pegang, seperti gue mengetahui telapak tangan gue sendiri. Dan untuk mengenal semua aspek bisnis kita, hanya ada satu formula, yaitu work hard atau kerja keras. Oke, itu aja advice gue untuk kalian di video ini. Semoga kalian sukses terus dan bisnisnya pun sukses. Jangan lupa untuk selalu kerja keras untuk mencapai kesuksesan di bisnis kamu. Like dan subscribe video ini ya kalau kalian suka dengan insight yang udah gue kasih. Karena like dan subscribe kalian akan sangat membantu kami yang adalah YouTuber baru juga. Thank you guys. Bye-bye. Kalau kamu pengen lebih pintar, jangan lupa subscribe buat belajar ilmu entrepreneurship, marketing, dan creativity.